WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Tuhan menjadi sandaranku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, hari Minggu 27 Februari tahun 2022 dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Berkah dalam. Mari kita dengarkan bacaan Injil kita hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 39 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan bersama Injil pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini sebenarnya sudah sangat sering kita dengar dan sangat terkenal dan sering juga diulas dalam berbagai kesempatan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat sudut pandang yang lain dari bacaan Injil kita hari ini. Saat ini media sosial begitu gencar atau sudah begitu menguasai kehidupan manusia di seluruh jagat raya ini. Bahkan ada orang yang tidak bisa lepas sama sekali dari media sosial. Karena apa? Karena hidupnya tergantung dari media sosial, kehidupan sehari-harinya, nafkahnya dia peroleh dari aktif di media sosial. Itu semua bukan sesuatu yang salah atau keliru. Itu semua sah-sah saja dilakukan oleh setiap orang ketika dia melakukannya dengan jalan yang benar, yang baik, sesuai dengan norma-norma kehidupan manusia. Tetapi sayangnya banyak orang yang memanfaatkan media sosial bukan untuk tujuan yang benar-benar baik. Banyak orang yang membungkus setiap apa yang dia perbuat, dia share melalui berbagai konten di media sosial dengan hal-hal yang tampaknya baik, tampaknya kudus, tampaknya penuh dengan iman, tetapi nyatanya itu dilakukan justru untuk menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, menyudutkan orang lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Saya kira
bacaan hari ini sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Bagaimana orang dengan mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi dia sendiri tidak menyadari bahwa dia juga punya banyak kesalahan. Atau yang lebih parah lagi, orang itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi dia sengaja melakukan itu untuk menjatuhkan orang lain. Saudara, dunia saat ini semakin kejam, orang semakin menghalalkan segala cara untuk bisa hidup, untuk bisa menguasai orang lain. Maka mari kita tetap lurus pada jalan Tuhan, karena dari bacaan hari ini Tuhan sudah mengatakan hanya dari pohon yang baik akan muncul buah yang baik. Maka saudara, saya mengajak Anda sekalian, termasuk saya juga, untuk berusaha menjadi pohon yang baik, supaya kita mampu menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu, bagaimana Ia berkorban untuk kita, dan buahnya adalah cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang tanpa pamrih, dan teladan untuk terus berbagi kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Mari kita manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, yang produktif, yang membangun bangsa ini, dan bukan sebaliknya. Mari kita kendalikan jari jemari kita, agar apa yang kita share di media sosial tidak merugikan orang lain, tidak bermuatan fitnah, menjelek-jelekan, atau bahkan mungkin malah menjatuhkan orang lain. Mari kita melihat terlebih dahulu dalam diri kita, kesalahan-kesalahan apa yang ada dalam diri kita, sehingga apa yang kita sampaikan, kita keluarkan, kita omongkan, kita tulis, sungguh-sungguh penuh refleksi, penuh kesadaran diri, bahwa tujuannya adalah baik, dan semuanya hanya tertuju kepada Tuhan Allah sendiri. Berkah dalam. Berkah dalam.